sudah memberikan catatan evaluasi, maka kami pastikan kami tidak bisa tetapkan itu perda. Baik, itu kan sudah dijalankan selama ini perdanya, Pak. Perda 12, bahwa kabupaten ini sudah menarik retribusi. Untuk wisatawan asing Rp50.000 di sana. Untuk wisatawan domestik Rp25.000 per orang. Artinya bahwa baik secara eksistensi maupun secara otoritas, perda itu sudah dijalankan. Lalu kemudian provinsi mau mengelola itu oleh BUMN PT Flobamora. Terus bagaimana dengan produk perda yang Bapak buat? Dengan hadirnya PT Flobamora ini yang akan menghilangkan eksistensi perda tersebut. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami pastikan kita akan teruskan dan memperjuangkan ini, ya. Dan saya sangat berharap bahwa teman-teman semua bersama pemerintah daerah untuk sama-sama kita perjuangkan dan kawal. Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, ya, itu menjadi kenyataan. Baik, sikap Bapak sebagai Bupati terkait dengan banyaknya pembatalan booking dari travel agent yang ada di Labuan Bajo, baik dari Gawasri, travel agent, dan juga pelaku-pelaku pariwisata lainnya yang merugi akibat dari wacana ini. Sikap Bapak sebagai kepala wilayah dan kepala pemerintahan di daerah ini, apakah Bapak memiliki suatu perasaan bahwa empati dengan hal ini, atau Bapak mendukung wacana itu? Baik, ya. Tentu kita sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh, ya, baik oleh teman-teman pelaku maupun oleh segenap masyarakat yang terkena dampak langsung atas kebijakan yang mau diberlakukan. Lagi-lagi, ya, saya kembali ke awal. Mari kita secara bersama untuk kita teruskan perjuangan ini. Pemerintah dan kami mau mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama bertemu dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan kebijakan baik itu pembatasan maupun terkait dengan kenaikan biaya. Terima kasih. Baik, terakhir Pak, harapan Bapak, kalau misalnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ngotot tetap PNK ini dikelola berdasarkan kode komodo, seperti PT KSL di Pulau Rinca, PT KWE di Pulau Padar dan Komodo, serta PT Sinergi Indo Nigatama di Pulau Tatawa. Selain itu, warga kampung Komodo juga memprotes keras rencana pemindahan mereka pada tahun 2019 dalam rangka menjadikan pulau tersebut sebagai destinasi wisata eksklusif. Hingga sekarang, protes publik telah mendapatkan perhatian dari lembaga ini menjadi sangat mahal, berpotensi menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Flores, NTT. Disertai dengan pembangunan resort-resort eksklusif di dalam kawasan konservasi. Pengunjung yang terbatas dan eksklusif itu dicaplok oleh perusahaan-perusahaan yang sudah diberi izin beroperasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini mematikan mata pencarian masyarakat yang umumnya berskala kecil dan menengah atau UMKM. 2. Waktu penetapan kebijakan ini yang terjadi langsung setelah pandemi, yaitu pada saat ekonomi pariwisata baru berlahan-lahan hidup kembali, merugikan masyarakat pelaku pariwisata dan menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi pada umumnya. Pada saat ini sejumlah wisatawan membatalkan kunjungan mereka ketika mendengar informasi kenaikan tiket ini. Dan lampiran ini sudah berada di berbagai travel agent di Kabupaten Manggarai Barat. 3. Selain meminggirkan warga lokal, kebijakan ini juga merupakan praktek monopoli bisnis pariwisata di tangan segelintir orang. Skema ini memposisikan PT Flobamora dan para mitra bisnisnya menjadi penguasa atas pariwisata di Pulau Komo dan Pulau Padar. Kunjungan berbasis kota yang dikuasai oleh PT ini per tahun, maka PT ini akan meraup dana keuntungan sebesar 396.755 juta dari tiket masuk. Melalui kebijakan ini, pemerintah secara khusus KLHK telah menciptakan hoax terbaik, yaitu penyebab rusaknya konservasi di Taman Nasional Komodo adalah warga lokal. Padahal kenyataannya,
Penghancuran ekosistem secara masif dalam Taman Nasional Komodo justru disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dalam skala besar, baik oleh negara maupun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengantongi izin untuk membangun resor-resor eksklusif dan kebudayaan dari cagar alam Man and Biosphere Reserve tersebut. Bertolak dari beberapa catatan kritis di atas, kami Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat menyampaikan tuntutan 1. Mendesak Presiden untuk membatalkan pemberlakuan kenaikan tiket Rp3.750.000 per orang pada Agustus mendatang dan seluruh praktek monopoli bisnis di Taman Nasional Komodo. Kami juga menolak kenaikan tarif tiket ini ke Komodo itu membuat para guide atau pengusaha kecil pengelola lokal itu tidak berdaya, saudara-saudara. Makanya hari ini kami dari Format menuntut keadilan agar turun harga tiket itu. Ingat Bupati Wendiri, ada Perda nomor 3 tahun 2014 tentang tata rencana kerja pengelola wisata Komodo. Yang kedua, Perda nomor 2 tahun 2017 tentang